Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas X7B jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprastha PGRI akan mempresentasikan hasil observasi kami dalam mata kuliah konseling kesehatan, materi konseling kesehatan klien di masyarakat. Observasi yang kami lakukan berada di Posyandu Manggar Gandul. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Anggita Sujiarti, yang kedua Desi Praditya, yang ketiga Eka Lucia Evanita, yang keempat Masuha, yang kelima Nur Fitri Handayani, yang keenam Mega Sylvia Agustin, yang ketujuh Ramansyah Gumilang, yang kedelapan Reva Mauren, dan yang kesembilan Selvianti. Latar belakang. Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Program ini didesain sebagai wadah pelayanan kesehatan dasar yang mencakup berbagai aspek seperti imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan pertumbuhan balita. Melalui partisipasi aktif masyarakat, Posyandu diharapkan mampu memberi dampak positif terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup. Posyandu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 sebagai respon terhadap tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Program ini berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan indikator kesehatan nasional. Tempat pelaksanaan observasi yaitu Posyandu Manggar beralamat di Jalan Masjid Jami Nurul Amin, nomor 22F Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Sarana dan prasarana Posyandu yang kami observasi, terdapat 6 unit meja berfungsi sebagai meja pendaftaran, penimbangan dan pengukuran bayi, pengisian data pada buku KMS atau KIA, penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian makanan tambahan. Sarana yang lain yaitu beberapa kursi plastik sebagai tempat duduk untuk menunggu, 1 unit timbangan bayi, 1 unit timbangan berdiri untuk balita, 1 unit pengukur tinggi badan dinding, dan 1 unit pengukur panjang badan bayi. Penyelenggaraan Posyandu Manggar Gandul terdiri atas 6 kegiatan atau yang disebut 6 meja. Meja pertama atau kegiatan pendaftaran. Di sini para ibu dan anak akan melakukan pendaftaran atau administrasi dengan memberikan buku KIA atau KMS, dan jika belum memiliki buku, maka ibu akan meminta pada kader Posyandu. Dalam meja pendaftaran, kemudian ibu dan anak diberi nomor urut antrian dan dapat melakukan pelayanan kesehatan setelah nomornya dipanggil. Untuk kegiatan yang kedua atau meja 2 yaitu penimbangan dan pengukuran balita. Di sini balita atau bayi diukur berat badan dan tinggi badannya, kemudian diarahkan untuk menuju ke kegiatan atau meja selanjutnya. Pada meja yang ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah pengisian data pada buku KMS atau buku KIA yang dimiliki oleh ibu dan anak. Di sini nanti akan ada pengecekan mengenai kenaikan dari tinggi badan dan berat badan dari si anak atau balita. Hal itu untuk mengukur apakah bayi dan balita mengalami stunting atau mengalami pertumbuhan yang normal. Kegiatan di meja 4 yaitu kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan terdiri dari penyuluhan mengenai ASI eksklusif, penyuluhan pentingnya
makanan dan gizi seimbang untuk mencegah stunting, dan penyuluhan pentingnya pemberian obat-obatan seperti tablet vitamin A dan Oralit bagi kesehatan, serta penyuluhan terhadap ibu hamil di mana minimal harus melakukan pemeriksaan 5 kali selama proses kehamilan. Kegiatan yang kelima atau meja 5 yaitu pemeriksaan kesehatan. Pada kegiatan ini ditangani langsung oleh petugas atau bidan dari puskesmas. Untuk pemeriksaan atau layanan kesehatan yang diberikan antara lain pemasangan alat kontrasepsi atau KB yang terdiri dari KB suntik, KB pil, IUD maupun kondom. Lalu ada pemberian imunisasi dari imunisasi BCG, polio, sampai campak lanjutan. Kemudian pemberian obat-obatan seperti tablet penambah darah, tablet besi, vitamin A, dan Oralit. Lalu pemeriksaan-pemeriksaan lain untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk meja terakhir atau layanan kegiatan terakhir yaitu pemberian makanan tambahan kepada balita yang telah melakukan proses penimbangan dan pengukuran di posyandu. Dari hasil observasi, kami memiliki dan memperoleh hasil data posyandu yang terdiri dari laporan bulanan penimbangan balita, laporan KPASI ibu hamil, data hasil kegiatan posyandu, laporan ASI eksklusif di KPSI F1ASI, formulir registrasi program imunisasi bayi, jumlah pengunjung atau petugas dan bayi lahir atau meninggal, dan yang ketujuh, data stunting dan data kurang gizi. Beberapa pertanyaan wawancara yang kami ajukan antara lain, apa saja kendala yang biasa dihadapi saat melakukan posyandu? Apakah stunting dapat dicegah dan bagaimana caranya? Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk menangani kekurangan gizi pada anak? Kegiatan posyandu dilaksanakan berapa kali dalam sebulan dan ada berapa anggota yang bertugas di posyandu? Untuk jawaban dari wawancaranya, untuk kendala selama ini belum terdapat kendala yang berarti karena antusias warga mengenai pemeriksaan kesehatan sangat tinggi sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Stunting menurut kader posyandu dapat dicegah dengan cara secara rutin setiap bulan melakukan penimbangan dan pengukuran badan anak, memastikan anak dan balita mendapatkan gizi yang seimbang, serta adanya penyuluhan mengenai stunting kepada ibu atau keluarga yang memiliki balita di rumahnya. Kegiatan yang sudah dilakukan untuk menangani kekurangan gizi pada anak dengan cara pemberian makanan tambahan kepada anak-anak yang masuk kategori stunting serta adanya penyuluhan terhadap keluarga dan ibu yang balitanya mengalami kekurangan gizi atau stunting. Untuk kegiatan posyandu dilakukan selama 1 kali dalam setiap bulan. Dan untuk kader posyandu yang bertugas di luar bidan atau tenaga kesehatan berjumlah 10 orang. Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan oleh dan untuk bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Saran yang dapat kami berikan adalah perlu dilaksanakan pelatihan berkala bagi kader untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman guna keberhasilan pelaksanaan kegiatan posyandu.
Yang kedua, diperlukan proses pemberdayaan masyarakat yang lebih kreatif lagi dalam program Posyandu agar masyarakat tidak takut untuk datang ke Posyandu Manggar. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan kami selama melakukan observasi di Posyandu Manggar Gandul. Dapat terlihat bahwa kami melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan kader dalam Posyandu, baik itu penimbangan, pengukuran, maupun pencatatan dalam buku KMS atau KIA. Lalu kami mewawancarai kader-kader Posyandu serta berfoto bersama kader Posyandu dan Bapak Ketua RW di Posyandu Manggar Gandul. Demikian laporan observasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.